sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Camat Rungkut, yang terhormat Bapak Ibu Lurah Kecamatan Rungkut, dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita mengadakan acara ngopi bareng anggota EPKN se-Surabaya. Adapun susunan acara pagi ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah informasi. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pahlian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun rawuh utaminipun Pak Esa beserta staf keluarga besar paguyuban Peken Kota Surabaya, terlebih Sofibul Bed tuan rumah Pak Soehardi bersama kru keluarga besarnya Rumput Makmur ya. Rumput Makmur Tur Sejahtera. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya dan mendapatkan ridho sehingga anggotanya makmur serta sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mari sejenak kita berdoa. Berdoa itu di awal kegiatan baik, karena juga netepi dawuh hak durunge lapo-lapo itu donga dhisik baik. Di akhir acara juga bagus karena mendoakan mengamini apa yang sudah disampaikan pada pemateri yang sebelumnya. Jadi sama baiknya. Jadi monggo sarang-sarang itu sekedap berdoa, mudah-mudahan doa itu bisa tembus ke langit, dagangan sampean laris. Al-Fatihah. Ingkang kagungan setan tambah laris. Al-Fatihah. Ingkang sami rawuh pinaringan wilujeng sehat walafiat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pagi ini berjalan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Karena ini tidak doa bersama, pada siapapun ingkang rawuh yang berkeyakinan lain, monggo kula aturi ndonga menurut tata-cara ingkang dipun ajaraken. Menawi ingkang muslim Islam, monggo donga sareng-sareng kali kula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa 'ala sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi tarikil afani wal ummahat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi tarikil afani wal ummahat. أولاد الحجاج وتطهرنا بها من جميع سيئات ونرفعنا بها عند على درجات تبلغنا برفعها من جميع الخير في الحياة وتسلمت. اللهم يسر لنا، اللهم ya Allah mudahkanlah ya Allah, gampangkan umurna urusan kawula ya Allah. Umurna umur di dunia wal akhirat, urusan dunia napa urusan akhirat, urusan dunia dan urusan akhirat. Al-Kahiyah Bima rozak tahun rezeki ikan panjenengan paring akan kembatan kawula ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawiru biha qalbi wa taqdiru hajati di dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya kafiyal bala Mungkinal bala Uqbal nuzul minas sama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya bil azabil akhirah. Wasallallahu bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyil karim. Mughfir lana wa lahum bi rahmatika ya Arhamar Rahimin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Surabaya, mudah-mudahan kumpulnya kita juga menjadi kebahagiaan ahli kubur kita. Tansah menerima anugerah dipun padangaken dalanipun dipun jembaraken kuburipun. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan Koordinator Paguyuban Pekan se-Surabaya oleh Ibu Pinto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Reza dari Dinas Koperasi, Bu Ana dari Dinas Perdagangan, Pak Camat dari Rungkut, juga beserta Bapak Ibu Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Rungkut. Demikian juga dengan Pak Hadi sebagai Ketua Kontongel RMS yang hari ini punya hajat ya Pak ya, yang ketempatan di mana paguyuban Epeken setiap bulan di berbagai kecamatan, tetapi hari ini jatuh di wilayah Kecamatan Tenggelis. Kecamatan Rungkut. Saya Pinto dari Kecamatan Tenggelis, ya. Maksud saya begitu Pak. Terima kasih untuk pada hari ini acara Paguyuban Epeken Surabaya yang jatuh pada hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023, karena kami sudah diberi kesempatan dengan cuaca yang baik, cuaca yang terang. Demikian juga dengan teman-teman dari toko-toko kelontong dan UMKM yang sudah bersama-sama kami di tempat ini. Selamat datang Pak Yabes, akhirnya datang juga. Demikian sambutan dari saya bahwa paguyuban ini adalah untuk silaturahmi sesama toko kelontong UKM baik Skraf maupun SBK yang sudah mendukung di mana acara ini boleh terlaksana di tempat ini, khususnya Pak Budi ya, Pak Budi. Oh ya Pak Budi, terima kasih Pak ya untuk fasilitas SBK yang sudah diberikan buat paguyuban pada pagi hari ini, sehingga sampai selesai nanti semuanya bisa terlaksana. Juga kepada Ibu Bapak pedagang di tempat ini, semoga dagangannya nanti bisa laris manis ya Pak, karena kami di sini juga hanya mengandalkan dari Bapak Ibu semua untuk makan dan minum dari para teman-teman tokel dari Paguyuban Epeken Surabaya. Terima kasih untuk sambutan pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati acara Paguyuban Epeken Surabaya di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Sambutan Ketua Koperasi Toko Kelontong Rungkut Makmur Sejahtera yang disampaikan oleh Bapak Suhadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Reza Kabid Kop Surabaya beserta Bapak Pajar, Bapak Camat Rungkut, yang saya hormati Ketua SWK Pak Budi, dan mungkin dalam perjalanan
Ibu Anin Rahmati dari DPRD Dapil 3 Surabaya. Alhamdulillah pas hadir pas saya di mimbar. Selamat datang Bu Anin, monggo dinarap. Alhamdulillah tepat waktu. Tak lupa sahabat saya Pak Haji Tamsir yang dari Kobarus Surabaya, Subinto beserta jajarannya dari Pak Guru Kabupaten Surabaya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari Epakan Surabaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya Suwardi sebagai tuan rumah Koperasi Rungkut Makmur Sejahtera di Kecamatan Rungkut sangat berbahagia karena Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada pagi hari ini. Tak lupa saya sapa teman-teman saya segenap anggota Koperasi Rungkut ya dari Rungkut Makmur Sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berbahagia berulang-ulang saya ucapkan karena hari ini terselenggara dan kami sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama ini dengan harapan semoga Epakan yang sudah ada ini terus berkembang, terus berinovasi, dan tak lupa kami pun sangat terima kasih mengapresiasi kepada pemerintah Kota Surabaya yang sudah memfasilitasi kerjasama Epakan dengan semua ASN yang ada di Surabaya. Tentunya kami terus berharap koperasi ini akan berkembang dan terus diadakan pendampingan dan motivasi agar bisa mandiri sesuai harapan kita semua. Tak lupa saya ucapkan selamat datang Pak Lurah Kedukan Ayu dan Bapak Ibu Lurah Kecamatan Rungkut yang sama seperti hadir juga kasih perekonomian wanita yang selalu bekerja sama dengan kita. Demikian sambutan dari tuan rumah. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan dengan hikmat. Tentunya ada sesuatu yang kita ambil atau hikmah dari pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebih maaf. Kalau Pak MUTV Pak Sono, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bapak Camat dan Bapak Ibu Lurah yang ada di Surabaya. Untuk selanjutnya sambutan Bapak Camat Rungkut Bapak Haji Habib. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Aning dari DPRD Kota Surabaya yang sudah hadir di tengah kita, semua anggota Epakan se-Kota Surabaya yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih karena kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya dengan singkat episode saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panjenengan semuanya, di mana paguyuban ini, pertemuan ini, seluruh anggota Epakan tentunya memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya adalah untuk selalu meningkatkan omset daripada Epakan itu sendiri. Langkah-langkah ini mari kita pecahkan bersama-sama. Lek camat itu gak iso, anggota DPR itu gak iso, Dimkop itu gak iso. Ayo nyambut gawe bareng-bareng. Ya apa caranya meramaikan, melariskan dari tadi ya Epakan kita baik di Rungkut maupun di Kota Surabaya, sehingga semakin hari
income pendapatan panjenengan semakin bertambah. Ini terbukti bahwa salah satu penggerak ekonomi di kota Surabaya, di mana belanja online salah satunya yang disediakan oleh pemerintah kota ini adalah e-Beken. Namun sampai saat ini baru dari pemerintah kotanya, dari ASN-nya yang belanja. Besar harapan kami nanti upaya-upaya semua warga, semua masyarakat kota Surabaya ini tahu e-Beken, tidak belanja di Shopee dan lain sebagainya. Semuanya harus tahu. Ini tugas kita bersama. Baik dari DPRD, dari Dinko, dari kecamatan, semuanya harus mendorong supaya ini semakin maju. Yang kedua kalinya, harganya dari koperasinya, totalnya ini harus bersaing. Ojo sampai kelanangan sehingga masyarakat ini tidak bisa mengambil dari situ. Cara ini apa ya? Itu tugas kita, tugas camat, tugas Dinko, tugas dari dewan. Bagaimana caranya itu harganya bisa bersaing dengan toko-toko modern. Lek panjenengan nanti monggo didiskusikan. Setelah ini didiskusikan apa saja yang panjenengan inginkan. Pertemuan setiap bulan ini itu yang maksud dan tujuannya. Ojo arisanto terus boleh. Jadi harus ada nilai tambah, ya? Ada nilai tambah dari e-Beken itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Saya selaku keceloknan wae, saya di sini sebagai camat Rungkut, saya apresiasi sekali. Saya mendukung sekali dengan kegiatan panjenengan. Harapan kami semakin tahun semakin bertambah. Dan ini terbukti, e-Beken ini, belanja online ini semakin hari, semakin bulan tahun selalu bertambah di kota Surabaya. Yang saya tahu di Kecamatan Rungkut ini hanya ada 59 e-Beken. Kecamatan Rungkut kok ini? Turun Kecamatan Bunganyar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa monggo didiskusikan bersama-sama apa saja keluhannya. Nanti keluhannya monggo disampaikan pada Dinko, saya dan dari DPRD Kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir mohon izin nanti saya tidak bisa mengikuti ini sampai dengan selesai karena hari ini diundang, ditunggu di Lurah Medokan juga saya ditunggu, di Lurah Kali Rungkut sana juga saya ditunggu. Ada kegiatan yang berkaitan dengan persiapan hari Senin besok. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apresiasi dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dinas Koperasi dan Perdagangan yang ada disampaikan oleh Bapak Reza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih atas undangan pada kesempatan hari ini. Kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menyampaikan terima kasih atas undangannya dan kami mengapresiasi atas acara ini. Semoga bisa berjalan sebagaimana yang nanti diharapkan. Nanti kami sebetulnya menyiapkan paparan. Jadi karena saya ini membidangi koperasi, jadi alhamdulillah yang hadir di sini koperasi total. Dan saya undangan dari Pak Ardi kemarin ini koperasi total Pak Ardi ya yang hadir ya. Karena kami itu berharap penuh dengan koperasi total ini. Jadi perannya apa? Harapannya apa itu pemerintah kota ada harapan di sana. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi istilahnya zaman sekarang itu rada song operasinya ini karena tidak mampu berperan bagaimana yang diharapkan. Karena dengan berkooperasi ini berbadan hukum, dan kalau kooperasinya berbadan hukum itu harus taat dengan aturan-aturan dan punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.
Mungkin demikian saja. Nanti lebih detail akan kita paparkan di acara selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Reza. Untuk selanjutnya sambutan atau dari Ibu Aning Rahmawati, anggota DPRD Kota Surabaya Komisi C untuk dapil 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari Bu Aning, moga-moga semuanya bisa terlaksana ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Kok enggak semangat Bu? Ini pertanda ekotemnya kurang begitu sukses atau bagaimana ini? Merdeka! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Puji yang saya hormati, Pak Camat, Pak Habib, besti saya di Kecamatan Rungkut, seluruh lurah dari Kecamatan Rungkut, Pak Hardi selaku Ketua Koperasi Kecamatan Rungkut, seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, beserta seluruh peserta. Ini tidak ada 100 ya Pak ya? Harusnya 100 ya, serta seluruh peserta. Saya agak kesini saja bisa ya. Semua saya hadir di sini dalam rangka apa? Saya ingin menyampaikan sedikit tentang saya hadir di sini dalam rangka apa? Dalam rangka mendengarkan juga. Saya akan bersama sampai dengan akhir. Apapun unek-unek panjenengan, sedetail mungkin sampaikan kepada saya, karena saya meskipun saya posisi anggota dewan dari dapil 3 yang mungkin di luar dapil 3 kecamatan Sukomanunggal dan yang lain-lain tidak saya wakili karena saya tidak berangkat dari sana. Tapi insya Allah apa yang panjenengan sampaikan akan saya bawa ke gedung DPRD Kota Surabaya. Apapun itu demi kesejahteraan, demi kemakmuran panjenengan semua. Sehingga tadi saya sedikit berkomunikasi dengan Pak Pinto, ya Mbak ya. Pinto, masih yang tadi di sana Sukomanunggal tadi. Masih kan? Pak Yabes, ya itu masya Allah saya sampai rasanya terharu gitu ya, mau nangis karena panjenengan semua adalah pahlawan-pahlawan ekonomi di Kota Surabaya yang mengangkat harkat hidup derajat orang banyak di Kota Surabaya. Tepuk tangan untuk panjenengan semua sebagai pahlawan kita yang bergerak di bidang ekonomi yang memulai dari nol, yang butuh support dari pemerintah Kota Surabaya, sehingga panjenengan semua sangat-sangat layak untuk diperjuangkan, untuk dikuatkan, untuk ditumbuhkan, sehingga panjenengan semua menjadi betul-betul pahlawan ekonomi di Kota Surabaya yang insya Allah secara kemakmuran kesejahteraan juga terangkat. Tidak lupa Bapak Ibu semuanya, karena hampir setiap pekan saya ketemu juga dengan dinas yang menangani. Salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa, salah satunya yang membidangi e-token, termasuk seluruh aplikasi yang dipakai oleh e-token, termasuk upaya pembinaan terhadap e-token ini semuanya. Monggo, saya berharap hari ini di sini apa yang panjenengan keluhkan bisa disampaikan kepada kami, sehingga ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik itu yang pertama dari sisi anggaran, barangkali panjenengan semua membutuhkan anggaran-anggaran yang dipakai untuk semua pelatihan, semua pembinaan. Tadi saya juga mendengarkan sejauh mana pembinaan dari dinas koperasi, sejauh mana pembinaan dari, karena begini-begini Bu, tanda tangannya DPRD ini bisa mencolek semuanya, bisa menyetujui semuanya, bisa mengangkat semua apa yang panjenengan sampaikan ketika kami bersuara di sana. DPRD itu di atasnya sekda setara dengan wali kota. Jadi jangan main-main dengan DPRD dalam hal pengawasan terhadap seluruh agenda APBD yang sudah digodok oleh pemerintah kota dan DPRD. Sehingga yang namanya penyelenggara pemerintah itu ada 2, tidak hanya pemerintah kota, tapi DPRD juga bertanggung jawab. Sehingga saya berharap Bapak Ibu semuanya silahkan hari ini
Ibu-ibu pertemuan yang keberapa, Bapak? Pertemuan Epokan yang keberapa? Setelah dibentuknya Epokan? Sudah tahu Yang keberapa? Ke-24? Ke-23. Saya bertanya, dari 23 pertemuan, berapa anggota DPRD yang menyertai panjenengan? Belum ada. Baru kali ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini sebetulnya tupoksi Komisi B, Komisi Pendapatan dan Anggaran. Namun saya juga ada di Badan Anggaran. Badan Anggaran itu bersama tim anggaran pemerintah Kota Surabaya merumuskan anggaran yang dipakai untuk panjenengan semua. Sehingga silahkan, saya hari ini akan membersamai sampai selesai. Saya tidak akan meninggalkan panjenengan, saya akan membersamai, saya akan mendengarkan, dan insya Allah akan saya angkat untuk dikomunikasikan dengan Sekda, dikomunikasikan dengan DPRD Kota Surabaya, dan yang paling penting adalah TAPD untuk penganggaran bagi Epokan Kota Surabaya. Yang saya hormati Bapak Sangat Rumput, Bapak Aktif, yang saya hormati dari Dinas Koperasi Kota Surabaya, yang saya hormati Ibu Anin dari DPRD Kota Surabaya, selamat datang dari. Yang saya hormati Bapak Irah Mojanayu, yang saya hormati dari Pak Suwardi dari Koperasi untuk yang saya hormati Bu Zaina dari UMKM Kota Beruntung, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kami diundang oleh Bapak Suwardi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dari jawabannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, saudaraku hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Tamsir, Ketua Kodarus Epokan Ayu Surabaya. Kami sekitar 2-3 tahun Kodarus Epokan Ayu dibentuk oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Alhamdulillah sudah kami jalankan dengan pengurus kami, yaitu bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, DKPP, dinas-dinas terkait lainnya untuk bagaimana tempat wisata Epokan Ayu itu bisa lebih ramai dan banyak dikunjungi para wisatawan baik mancanegara maupun turistik. Informasi dari Ketua UMKM Kecamatan Rungkut yang akan disampaikan Ibu Erna Sulistiawati. Mohon maaf, saya di sini juga ditembak, itu nggak tembak mati ya. Baik, sebagai Ketua UMKM Kecamatan Rungkut, dan saya lihat juga sebagian besar adalah anggota kecamatan itu juga, baik yang jadi pengurus ataupun yang jadi terima kasih sudah hadir di sini, dan juga para muspika. Terima kasih Bu Ani dan semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena saya juga baru kenal. Ya. Jadi tidak banyak yang harus saya sampaikan. Tapi saya berharap bahwa Ibu Bapak tetap semangat untuk berjuang bagi keluarga dan saya masih bisa menjadi kebanggaan dari pemerintah, dari pribadi, kelurahan dan kecamatan masing-masing. Terima kasih kepada yang beliau Ibu Anin Rahmawati, Bapak Reza, Bapak Habib. Sebentar Pak, sebentar aja. Bapak Habib, Bapak Lurah Kali Rungkut ada?
Bapak, ya Mbak Ayu, ini kedua baru ada, dadah. Oh Bapak, sebelum berdoa Andi Bapak Asep dari Wonorejo ada, nggak ada. Ibu Ana, Mbak Pinto, Pak Asono, Mbak Indah. Mbak Indah ada, Mbak Indah. Mbak Indah tidak ada. Bapak Ibu ini hanya ikatan cinta. Biar semuanya bisa semua. Jangan dilihat dari caranya, tapi perhatiannya ini. Monggo, bisa dulu, Pak Aifar sudah. Pak Fajar mana Pak Fajar? Pak Fajar? Buangin. Mau izin? Tuan Ayu, Pak Fajar, Pak Lurah mana? Ayo Mbak, nggak apa-apa, ada yang luar ini. Mewakili Pak Lurah. Ibu-ibu panitia bisa berfoto bersama di sini. Monggo. Ya sudah. Sewu. Tuh, kawan. Dalam? Nggih. Wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sekali teman-teman Kopel Surabaya 31 kecamatan dan semoga hari ini menjadi silaturahmi yang berkelanjutan. Pertama-tama saya berikan ke Bu Aning. Ini ada 2 pertanyaan Bu Aning. Saya ada buka Indomaret di kampung. Bu, di kampung. Terus dulu waktu wali kotanya Bu Risma itu kan sudah tidak boleh mendirikan Alfamart di kampung ya Bu. Karena apa? Di lokal saya di kampung itu banyak sekali, apalagi di daerah saya dalam lingkungan kampung yang dalam lokal itu. Terus kalau ada Alfamart itu terus gimana? Padahal dulu waktu terbentuknya atau toko kelontong koperasi, bahwasanya Bu Risma tidak mengizinkan Alfamart buka baru di kampung. Tetapi saat itu kebetulan suami saya adalah masih LPNK Kedung Baru, dan pengurusnya Alfamart itu datang ke suami saya untuk minta tanda tangan, dan sudah 2-3 kali tidak ketemu suami saya dan saya tidak mengizinkan. Tetapi yang minta tanda tangan itu bilang, Bu, tanpa ada tanda tangan di Bapak sudah berjalan, karena ini sudah dari atas ke bawah dan bawahnya sudah terbagi amplop-amplop seperti itu. Nah, seperti itu saya mohon untuk tidak lanjutannya untuk program Kali Kota ya, pertama dari Bu Risma dan kedua sekarang Pak Erick itu. Mohon tidak lanjutin seperti itu, seperti apa. Yang kedua, ini kritikan untuk Dinas Koperasi Pak, ngapunten. Karena terbentuknya Dinas Koperasi
dari dapil lain yang mau tanya, mumpung kita ada ibu kita, Bu Ani, monggo, mungkin ada dari Yabes dan perwakilan dari Kecamatan Sukomanunggal. Dan untuk ini mohon solusinya nanti bagaimana. Kalau sekarang ini omset kami menurun, ya. Nah, tahu ini kenapa? Tapi cepat informasi. Tapi ini untuk data masih kurang akurat. Ya, cuma informasi bahwa sekarang ini dari keluarga ASN ini berlomba-lomba untuk masuk ke e-pekan. Nah, apakah itu yang mempengaruhi atau bagaimana? Nah, kalau memang itu nanti dari keluarga ASN itu berlomba-lomba untuk masuk ke e-pekan, nah kalau itu tidak dibatasi, ya kasihan dari kita-kita yang sudah berjuang selama ini. Penyebabnya apa? Yang naik omsetnya naik, tidak turun atau mungkin tidak naik. Nah, itu juga bisa disampaikan juga. Ini nanti saya akan monetkan di AP yang khusus menangani terkait dengan e-pekan ini, dan saya monetkan juga di Bapeko. Ya, karena setiap pekan saya ketemu AP, ketemu Bapeko, nanti tinggal bagaimana mereka memanggil dinas koperasi. Sehingga panjenengan minta tolong, ini kesempatan. Kalau panjenengan tidak mau, ya sudah lewat. Tapi kalau panjenengan kesel, silakan segera dilakukan. Nanti saya monetkan dari situ, panjenengan akan didampingi, akan dibina, dan saya akan pantau langsung. Tugasnya DPRD seperti itu, memantau di lapangan pelaksanaan APBD Kota Surabaya sampai kepada monefnya. Monef itu monitoring dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi minta tolong di Excelkan. Ketuanya siapa di sini? Di Excelkan yang turun dari berapa ke berapa, selama berapa bulan, kira-kira apa penyebabnya. Bisa jadi seperti yang disampaikan Pak Yabis tadi, karena ada keluarganya ASN yang berbondong-bondong masuk sehingga bertindak ke sana. Bisa jadi kan masih dugaan-dugaan kan, belum data valid. Bisa jadi juga karena di situ ada misalnya harganya panjenengan lebih mahal. Nah, ini kan memang tupoksinya dinas koperasi untuk mendampingi, membina, mencarikan solusi sekaligus memetakan. Karena ingat, Pak Wali Kota Surabaya sudah menjadikan ini sebagai visi misi beliau yang harus dijalankan oleh seluruh OPD. Bisa jadi ini menjadi IKO yang ketika IKO itu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Wali Kota, bisa jadi nanti terjadi pencoretan. Ini begitu ya Bapak Ibu ya, silakan segera. Kalau bisa pekan ini diserahkan ke saya akan bawa kepada dua dinas terkait tadi. Dua dinas terkait tadi akan mengkomunikasikan dengan baik dengan dinas yang menjalankan, baik itu di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, maupun di tingkat kota Surabaya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Begitu ya Pak Yabis. Ada lagi Bapak Ibu? Ini nama saya Fauza dari Gambir. Saya sering ini dengan partnernya, karena Sri Kandi Bu Dedi sama Bu Lili. Mohon disampaikan, Surabaya itu kan duitnya apa itu? Surabaya itu duitnya gede. Nah, koperasi toko kelontong kan inisiasinya dari dinas. Inisiasi dari dinas itu tumbuh dari bawah itu susah. Oleh karena mohon kalau bisa dibantu dianggarkan teman-teman koperasi. Kalau teman-teman koperasi nggak butuh, koperasi gandungan lah, koperasi gandungan saja ya. Bukan jahil, kalau barangkali nggak butuh koperasi gandungan saja. Buat dikasih bukan hibah, pinjaman lunak tanpa. Itu masih banyak. Apalagi panjenengan ini memajukan kota Surabaya untuk mencapai visi wali kota. Pasti wali kota akan memperjuangkan. Jadi dengan bantu dengan doa, saya akan pelajari aturannya, saya akan komunikasikan dengan dinas terkait, dan yang terakhir saya akan coba komunikasikan di Banggar. Betul nggih Pak? Iya. Jadi yang paling penting bukan hibah. Kalau hibah saya sampaikan Surabaya jelas tidak mau, tidak berkenan, tidak akan tanda tangan. Jawa Timur sekarang sedang berdosa itu gara-gara hibah. Besok kalau hanya dengan. Jadi semoga saja ini menjadi jalan terang begitu ya. Coba saya komunikasikan ya Pak. Masih ada jadi sampaikan Pak Oya. Memang itu kesepakatan kami. Ini
belanja bersama, Bu. Karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan barang murah. Kami mendapatkan barang murah dari teman-teman yang namanya trader. Dan kami perlu modal, perlu uang besar untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, barang tersebut kita dapatkan itu tidak kontinu, Bu. Kita dapatnya asal misalnya hari ini Indomie 100 dus, 200 dus, habis. Mungkin besok akan ganti lagi yang lainnya. Tetapi kami ini yang kontinu. Karena kami dituntut harus mensejahterakan anggota dengan pemulahan di koperasi. Selama ini khususnya di Telilis itu tidak pernah menganjurkan anggota untuk belanja di koperasi. Karena apa? Karena toko-toko ini hanya belanja maksimal 1 dus. Ibu mungkin kerso kalau toko-toko nggak mungkin lebih dari itu, Bu. Kalau yang belanja sampai 10-20 dus lagi dijual lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang teman-teman tadi mengalami kenaikan atau penurunan, itu pembagian dari ASN-nya yang tidak merata. Pertama, lintas wilayah. Jadi wilayah Wonosobo bisa belanja di Telilis, Telilis bisa belanja di Rungkut. Sebenarnya sudah kami usulkan bahwa harus lintas kecamatan. Kecamatan seluruh ASN yang ada, itu yang akan belanja di toko-toko yang ada di wilayahnya. Seperti itu. Kedua, banyak dikoordinir. Misalnya dari dinas kesehatan, belanjanya di satu toko aja. Sehingga ada satu toko yang omsetnya besar. Toko-toko yang lain jadi kecil. Banyak, Bu, seperti itu. Terus dari cara belanjanya juga begitu. Ada yang belanja dikonfirmasi selesai mereka minta kembali uangnya. Banyak itu, Bu, dari ASN. Ini luar biasa. Panjenengan menyampaikan dengan detail, dengan rinci. Itu berarti memang panjenengan sangat bersungguh-sungguh untuk menjalankan IPEKEN. Ini akan menjadi introspeksi. Saya kira Pak Wali sangat tidak tahu itu. Sangat tidak tahu itu. Itu terjadi di lapangan. Nah, supaya win-win solution, PNS-nya juga belanja kepada panjenengan juga dengan ikhlas, dengan rela hati, dan panjenengan juga mendapatkan keuntungan yang bisa memberikan ekonomi. Ini menjadi salah satu